PHK massal di tengah krisis corona, ratusan ribu karyawan di Indonesia jadi korban. Halo, selamat datang di channel Science Update. Sebelum kita bahas, jangan lupa kunjungi www.bernas.id untuk mengetahui info dan berita terupdate lainnya. Munculnya virus corona menimbulkan krisis di mana-mana. Tak hanya sektor kesehatan yang dibuat sangat kerepotan, sektor ekonomi pun tak kalah kelimpungan. Apalagi ada imbauan physical distancing atau berdiam diri di rumah. Peraturan ini memang bisa mencegah penyebaran virus corona lebih luas lagi. Namun, di sisi lain, berbagai sektor industri jadi kesulitan karena pelanggan mereka jadi berkurang. Perputaran uang pun jadi melambat, bahkan berhenti. Laba yang biasa dinanti jadi ikut kocar-kacir. Dan berikut adalah pembahasan massal di tengah krisis corona. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan klik tanda lonceng karena Science Update akan berbagi informasi menarik untuk Anda. Tak sedikit perusahaan terpaksa melakukan segala cara agar bisa bertahan. Salah satunya dengan menerapkan pemutusan hubungan kerja atau PHK pada karyawan mereka. Sebab mereka tak bisa lagi menggaji pekerjanya. Lantas, bagaimana nasib para karyawan yang mengalaminya? Bisakah mereka bertahan dalam kondisi ini? Karena krisis yang disebabkan oleh virus corona, banyak perusahaan yang terpaksa merumahkan dan melakukan PHK pada karyawan di Indonesia. Salah satu sektor yang kena imbas imbauan physical distancing adalah sektor pariwisata. Karena harus di rumah aja, banyak orang menunda dan membatalkan rencana bepergiannya. Akibatnya, bisnis pariwisata mengalami kelumpuhan karena jumlah pelanggannya berkurang drastis. Berbagai perusahaan pun terpaksa melakukan PHK. Profesi yang banyak mengalaminya adalah pilot dan pramugari. Begitu juga dengan staf perhotelan, sebab jumlah tamunya tetap menurun walaupun sudah diadakan berbagai promo dan diskon. Pemerintah mendorong perusahaan untuk sebisa mungkin tidak melakukan PHK, karena ada berbagai solusi lain yang bisa dilakukan. PHK bukanlah satu-satunya cara bertahan bagi perusahaan. Solusi lain yang bisa dilakukan adalah mengurangi fasilitas pekerja tingkat atas, seperti manajer dan direktur, sehingga anggarannya bisa digunakan untuk para karyawan yang lain. Perusahaan juga bisa mengurangi shift pekerja, jam kerja, atau hari kerja. Jadi, para karyawan dapat dipertahankan walaupun gajinya dikurangi sesuai beban kerja yang baru. Cara-cara ini penting untuk dilakukan supaya tak terjadi ledakan pengangguran di Indonesia. Pemerintah berusaha memberi bantuan agar para karyawan yang di PHK bisa bertahan. Selain mendapatkan pelatihan, mereka juga akan diberi santunan sebesar Rp1 juta per orang untuk 3 bulan. Santunan ini berbeda dengan bantuan dari Kartu Prakerja yang belum lama diluncurkan. Dalam skema asli kartu tersebut, peserta akan memperoleh insentif sebesar Rp650.000. Program-program ini diharapkan bisa membantu orang-orang yang kesulitan selama krisis corona. Dalam situasi yang serba tak pasti ini, para karyawan sebaiknya tetap bekerja keras. Kita juga perlu menyiapkan dana darurat dan rencana cadangan. Mungkin saat ini perusahaan kita masih aman-aman saja. Namun kita tak pernah tahu seperti apa kondisinya di masa depan. Apalagi belum ada prediksi kapan krisis corona ini akan segera berakhir. Jadi sebaiknya kita bersiap-siap dan tetaplah bekerja dengan rajin seperti biasa. Alangkah bagusnya kalau kita bisa menyiapkan dana darurat untuk berjaga-jaga. Kalau mendapat THR menjelang Lebaran, simpan saja dulu dan hindari belanja berlebihan. Tidak ada salahnya juga untuk menyiapkan rencana cadangan seandainya kita di PHK. Perbarui CV dan dokumen kita supaya siap kalau harus melamar pekerjaan yang baru. Bagaimana kalau kita sudah terlanjur di PHK oleh perusahaan? Mungkin memang sulit, tapi berlarut-larut dalam keputusasaan juga tidak baik. Sebaiknya, terima keputusan tersebut dengan lapang hati. Ingatlah bahwa PHK bukan akhir dari hidup. Saat ini kondisinya memang sulit, tetapi kita pasti bisa bertahan asalkan terus berusaha. Semangat ya!